Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini mata pelajaran Ibu fikih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu Asmaul Husna. Semuanya hafal Asmaul Husna? Ya, baik. Kita mulai dulu kegiatan belajar hari ini dengan membaca Asmaul Husna. 1, 2, 3.
Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu. Yang namanya disebutkan silahkan bilang hadir untuk laki-laki dan hadiroh untuk perempuan. Zulfa Anissa, Ragisya, Rizik, Fadilah, Asfi Nur Fadilah, Nesya Zahra, Aski Maulana, Zaki Fatur Rahman, Maya Amrina, Kaila Saputri, Raffi Ahmad, Abdul Razak, Alia Nurul, Aulia Miftahul, Agung Zul Ulum, Ridho. Ya, terima kasih. Siap untuk menerima materi pelajaran hari ini? Siap. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan gambar kepada kalian. Perhatikan dahulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ingin disampaikan boleh. Kemudian ini. Ada 3 gambar yang kalian lihat. Pertama, apa ini? Subhanallah. Yang kedua, siapa? Murid sedang berdoa. Kemudian ini sedang apa kira-kira? Berdoa. Lalu ini sedang apa? Lihat, berzikir ya. Nah, ada yang mau menyampaikan nggak kira-kira nih maksud lafaz yang pertama gambar ini apa sih? Silahkan. Siapa namanya? Rizik. Apa maksudnya ini? Apa artinya apa? Kalimat apa itu namanya? Tasbih. Biasanya subhanallah dibaca ketika apa? Ketika berzikir. Yang kedua ini sedang apa sih? Sedang berdoa. Siapa? Murid. Kalian murid bukan? Ya, berarti berdoa juga bisa dilakukan oleh murid, bisa dilakukan oleh siapapun. Yang ini sedang apa sih? Berdoa. Berdoa itu untuk apa ya? Meminta, memohon kepada Allah. Kemudian yang terakhir sedang berzikir. Nah, betul. Dari gambar-gambar ini, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Apa materi kita hari ini? Berzikir dan berdoa setelah sholat. Kalian siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai hari ini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini mengenai berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, setelah sholat fardu ya khususnya. Nah, ini kita lihat di sini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis keutamaan zikir dan berdoa setelah sholat. Kemudian IPK-nya. Nah, ini singkatan dari IPK, panjangannya adalah indikator pencapaian kompetensi. 1. Mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam zikir dan berdoa setelah sholat. Kemudian menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam berzikir dan berdoa sebagai satu kesatuan
tata cara pelaksanaan. Nah, selanjutnya lihat di sini. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan belajar kita hari ini. Mohon diperhatikan oleh semuanya ya. Pertama, harus duduk berkelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Yang kedua, ibu akan membagikan LKPD. Selanjutnya, per kelompok nanti menganalisis pelajaran melalui media yang diberikan. Setelah itu, nanti per kelompok juga mendiskusikannya. Hasil diskusi kalian tulis di LKPD. Nah, setelah selesai, baru perwakilan setiap kelompok harus mempresentasikannya. Setelah selesai semua, maka kita lakukan kesimpulan dan ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ini. Duduk berkelompok 4 atau 5 orang. Nah, per kelompoknya akan ibu tentukan ya. Nih, ada 4 kelompok yang sudah ibu buat. Kelompok 1 harus duduk di sini. Kelompok 2 di belakang. Kelompok 3 di sebelah kiri ibu. Kelompok 4 nanti di belakang kelompok 3. Nah, sekarang nama-namanya ya. Berarti nama-nama yang dipanggil sekarang duduk di depan dan menjadi kelompok 1. Yaitu 1 Zulfa Anissa. Ya, silakan. Yang belum terpanggil berarti boleh ke belakang dulu. Kursinya boleh dikosongkan dulu. Yang kedua, Asfi Nur Fadilah. Silakan. Yang lain bergeser dulu. Yang ketiga, Maya Amrina. Silakan, Maya di kelompok 1. Yang keempat yaitu Alia Nurul Fadilah. Nah, ini sudah terbentuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Ragisya, sudah? Ya. Nesha, ya. Kaila, ada, sama Aulia. Ya. Selanjutnya kelompok ketiga terdiri dari Rizik. Silakan ke depan. Yang lainnya bergantian. Kemudian M. Aski, ada? Lalu Raffi. Ya. Nah, sesisanya yang di belakang berarti termasuk kelompok 4. Ada siapa aja? Kelompok 4? Fadil, Zaki, Abdul Rozak, sama Ridho. Nah, ada yang terlewat ya? Agung di kelompok 3. Ya. Sekarang sudah tersusun 4 kelompok ya. Nah, ibu mau ada 1 orang ketua masing-masing kelompok. Kelompok 1 siapa ketuanya? Siapa? Zulfa. Zulfa silakan maju ke depan. Ambil LKPD yang ada di ibu. Nah, ini LKPD-nya. Kelompok 2 siapa ketuanya? Ragisya, boleh ambil LKPD atau lembar kerja kelompok di ibu. Nih. Kelompok 3 siapa ketuanya? Aski. Aski boleh ambil. Nih, Aski. Kemudian kelompok 4 siapa ketuanya? Fadil, boleh ambil. Ya, 1 LKPD atau lembar kerja peserta didik, tapi karena kalian dikelompokkan, maka ibu memberikan kepada kalian lembar kerja kelompok. Ya, nah sekarang petunjuk pengerjaan lembar kerja kelompok. Nah, bisa dilihat di depan.
yang ada di depan ini dengan yang di tangan kalian sama, ya. Lihat, pertama jangan dulu diisi, nanti diisinya setelah ibu selesai menjelaskan. Lihat, pertama ada identitas sekolah kita, kemudian ada nama kelompok, ya, nama kelompok. Nanti nama kelompok akan ibu tentukan, ya. Kemudian ada nama anggota. Nah, untuk nama kelompok, berhubung materi kita tentang apa? Berzikir dan berdoa, otomatis ibu akan memberikan nama yang sesuai. Kelompok pertama, ibu kasih nama tasbih. Silakan ditulis. Tasbih. Ada yang tahu bunyi tasbih seperti apa? Nah, subhanallah itu namanya tasbih. Kelompok kedua, ibu beri nama tahmid. Tahmid. Ada yang tahu bunyi tahmid seperti apa? Alhamdulillah. Kelompok tiga, ibu kasih nama takbir. Apa bunyinya takbir? Allahu Akbar, betul. Yang terakhir kelompok 4, ibu kasih nama tahlil. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Nah, semuanya mengandung unsur berzikir, ya. Nah, ini nama kelompok, kemudian ditulis nama anggotanya. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah di lembar LKPD, yang kalian pegang, ada ini. 1, menganalisis materi pelajaran. 2, mendiskusikan dengan kelompok. 3, hasil diskusi oleh kalian ditulis. Paham semuanya? Nah, sebelum kalian mengerjakan lembar kerjanya, ada yang mau bertanya enggak? Barangkali ada yang belum paham. Ada enggak yang mau bertanya? Boleh acungkan tangan dan sebutkan nama. Ya, siapa namanya? Ya, Aski, apa yang mau ditanyakan? Kalau menjawabnya boleh semua anggotanya. Ya, pertanyaan yang baik. Sebagai ketua harus bisa memimpin jalannya diskusi. Jadi, yang membantu menulis hasil diskusi adalah anggota kelompok. Paham semuanya? Nah, ada lagi yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, ibu persilahkan kalian untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok. Silahkan dimulai. Nah, ya betul. Boleh dari segi kata, ini kan perbedaan. Boleh dari segi kata, boleh dari segi pelaksanaan, bedanya apa? Boleh dari segi manfaat. Ya, boleh. Nanti ada baca. Lalu yang belakang maksudnya lagi. Nah, ini kan yang ayat ya. Ini yang ayat. Boleh kalian pilih ayat mana aja. Saya mau ini. 1 aja, nggak apa-apa. Mau 2 ayat 1, kemudian hadis 1 boleh. Ya, artinya aja. Kesimpulannya aja. Di ayat ini doa itu adalah untuk begini-begini. Enak. Jadi artinya saja ya. Nah, yang dikerjakan lembar yang ini dulu biar tidak pusing. Perbedaan zikir dan doa. Boleh dari segi kata, zikir itu apa, doa itu apa. Boleh dari segi kegunaan, boleh dari segi fungsi, boleh ya. Jadi didiskusikan. Nanti persamaannya apa? Sebagai apa kalau setelah sholat? Itu kan sama.
zikir dan doa. Kalau ini adalah kalian meneliti, misalnya aku mau meneliti ini hadis ini. Di hadis ini gimana sih artinya, untuk doa apa untuk zikir? Jadi nggak usah sama ayat Al-Qur'annya, cukup terjemahannya dan intinya ya. Perbedaannya kalian bisa melihat dari segi kata, secara katanya kan juga udah beda. Dari bahasa Arab, doa itu artinya apa, zikir itu artinya apa. Bisa dari segi manfaat ya, atau kegunaan. Zikir untuk apa, berdoa untuk apa gitu. Tapi persamaannya kira-kira zikir dan doa samanya apa sih ketika dilaksanakan setelah sholat? Nah, ada persamaan, ada perbedaan. Kalau yang ini kalian cukup meneliti satu ayat atau satu hadis. Misalnya kamu mau meneliti tentang ini hadis ya, atau kamu mau meneliti tentang ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran ini, surat ini menerangkan tentang apa sih? Nah, tinggal tulis terjemahan dan intisarinya ya. Ini aja. Berarti proses ini ya. Gak apa-apa keluar dari garis itu, nanti terbaca nanti ketika presentasi. Zikir atau ingat rezatnya. Ya. Satuin di sini, ditulisnya di lembar yang ini. Jadi si Aski bantuin. Oh, iya. So, persamaannya apa? Nah, kamu ngerjain ini, ambil salah satu Quran surat atau hadis, mau yang mana? Sok pilih. Mau yang ini hadis apa ayat? Ini, nah Al-Baqarah berarti. Di sini sama kamu siapa namanya? Hah? Lagi di sini tulis Quran surat Al-Baqarah yang artinya ini tulis menerangkan tentang ini tentang apa kira-kira? Ingatlah al-zikr, berarti tentang berzikir kepada Allah. Kemudian persamaan zikir dan doa yaitu berikhtiar kepada Allah. Lanjut yang belakang, dibacain ininya, tapi jangan tuliskan. Pengertian dari zikir dan berdoa berdasarkan ayat Al-Quran atau dan hadis yang saya temukan adalah Quran surat Al-Ahzab ayat ini yang artinya begini nih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Itu juga cukup. Ya, segini juga udah cukup. Kalau mau ditambahin tentang persamaannya boleh. Enggak harus. Satu supaya mengenal setiap waktu dan saat merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau bersendirian dengan membaca bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam.
boleh dari segi kata, boleh dari segi pelaksanaan. Bedanya apa? Boleh dari segi manfaat. Ya, boleh. Nanti ada baca. Lalu di yang belakang satunya lagi. Satu aja. Mau luas ayat 1, kemudian hadis 1 boleh. Artinya aja, kesimpulannya aja. Di ayat ini doa itu adalah emang. Jadi artinya saja ya. Nah, yang dikerjakan kembali yang ini dulu biar tidak pusing. Perbedaan zikir dan doa. Boleh dari segi kata, zikir itu apa, doa itu apa, boleh dari segi. Perbedaannya kalian bisa melihat dari segi kata. Secara katanya kan juga udah beda. Dari bahasa Arab, doa itu artinya apa, zikir itu artinya apa. Bisa dari segi manfaat ya, atau kegunaan. Zikir untuk apa, berdoa untuk apa. Tapi persamaannya kira-kira zikir dan doa samanya apa sih ketika dilaksanakan untuk memohon kepada Allah. Nah, perbedaan. Kalau persamaannya mah sama-sama untuk doa, untuk ikhtiar, untuk beribadah. Tulis aja di sini hadis. Nah, gitu. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anak, apakah kalian telah melaksanakan diskusinya? Sudah selesai melaksanakan diskusinya? Sudah ditulis di LKPD-nya belum? Nah, sekarang waktunya kalian menyampaikan hasil diskusi. Waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama anggota kelompok kalian. Nah, yang pertama, Ibu panggilkan dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Zulfa. Zulfa, silakan maju ke depan. Ya, Zulfa sebelah sini. Silakan salam dan sebutkan nama, lalu bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Anissa Zirani dari perwakilan kelompok tasbih. Perbedaan zikir dan doa menurut kelompok tasbih yaitu zikir mengingat kepada Allah dalam bahasa Arab dzakara yadhkuru dzikron. Doa menurut kelompok saya adalah dalam bahasa Arab doa adalah mengharap, contohnya seperti mengharap atau meminta, seperti meminta pertolongan kepada Allah. Persamaan doa dan zikir yaitu sama-sama berikhtiar kepada Allah dan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis menurut kelompok tasbih yaitu Quran Surat Al-Ahzab Surat 33 ayat 41 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Hadis ini tentang menjelaskan mengingat kepada Allah. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia selalu berzikir dalam jumlah sekuatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya mana? Terima kasih ya kepada Zulfa yang telah menyampaikan presentasinya. Presentasi yang kedua yaitu dari kelompok 2. Siapa perwakilannya? Ragisya. Silakan Ragisya untuk maju ke depan. Silakan. Silakan salam dan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragisya.
Saya akan menjelaskan perbedaan berdasarkan dari berzikir dan berdoa. Perbedaan berzikir dan berdoa. Kata zikir berasal dari kata zikron, berdoa. Dan kata doa berasal dari kata doa. Dan berzikir untuk mengingat Allah, sedangkan berdoa untuk memohon kepada Allah. Persamaan zikir dan doa, berikhtiar kepada Allah, berzikir dan berdoa termasuk salah satu perintah Allah SWT. Pengertian dari berzikir dan doa berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Quran surat Al-Baqarah 182 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat tersebut tentang memenuhi perintah memohon kepada Allah. Dan penjelasannya, ayat itu menjelaskan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Radisya. Selanjutnya kelompok 3. Siapa perwakilannya? Azki, silakan. Muhammad Azki maju ke depan. Silakan yang lantang suaranya. Salam dan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azki Maulana, perwakilan dari kelompok takbir. Menurut kelompok takbir, perbedaan zikir dan doa adalah zikir. Kata zikir yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu dzakaro yang artinya mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya seperti membaca tasbih, tamhid, takbir, dan tahlil. Doa. Sedangkan doa adalah panggilan atau seruan. Persamaan zikir dan doa, penyempurnaan ibadah salat atau mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian dari zikir dan doa berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Quran Al-Baqarah surat kedua ayat 152 artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Penjelasannya, ayat ini menjelaskan jaminan Allah bagi orang yang berzikir pasti akan diingat pula olehnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Azki. Yang terakhir berarti kelompok 4. Kelompok apa namanya? Tahlil. Coba dicek dulu tahlil gimana? Ya, sekali lagi yang kompak tahlil. Siapa ketuanya yang mau maju ke depan? Fadil, silakan. Silakan ke depan. Salam, perkenalkan nama, suaranya yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Putra Pratama dari kelompok tahlil. Perbedaan zikir dan doa menurut kelompok saya adalah zikir berasal dari kata zakaro yang artinya mengingat Allah, dan doa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Persamaan zikir dan doa adalah untuk berikhtiar dan untuk beribadah agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian zikir dan doa berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Ayat surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
Penjelasannya adalah ayat ini menjelaskan perintah Allah agar manusia selalu berzikir dalam jumlah sekuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Nah, terima kasih seluruh kelompok telah tampil mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Sebelum kita merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini, agar kalian semangat, Ibu mau kalian mengeluarkan suara dulu biar tidak ngantuk. Tadi Ibu telah memberikan kalian nama-nama kelompok. Ada apa saja? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Sekarang kalau Ibu panggil tasbih, jawabannya subhanallah. Kalau Ibu panggil tahmid, maka alhamdulillah. Kalau Ibu panggil takbir, maka Allahu Akbar. Kalau Ibu panggil tahlil, maka Ibu akan menguji kekompakan kelompok. Siap semuanya? Baik laki-laki maupun perempuan harus lantang biar tidak ngantuk. Siap? Ya. Ibu nanti akan acak. Ya, makanya harus konsentrasi. Siap. Takbir. Tahlil. Nah, untuk kelompok 1 tasbih berarti menjawab subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Tapi harus semangat. Ini adalah untuk kekompakan kelompoknya. Siap semangat? Siap. Tapi Ibu akan acak. Nanti sistemnya akan acak. Tidak melulu dari kelompok 1. Mungkin saja dari kelompok 4 atau mungkin saja dari kelompok 3. Jadi kalian harus konsentrasi. Siap? Siap. Tahlil. La ilaha illallah. Telat nih, belum konsentrasi. Ayo konsentrasi biar tidak ngantuk. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Nah, pintar. Tepuk tangan. Dah, 1 kali lagi. Tapi dijawabnya bareng-bareng ya. Siap? Siap. Jadi dijawabnya bukan hanya sama satu kelompok saja. Harus dijawab oleh seluruh siswa, seluruhnya. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. La ilaha. Berarti kurang konsentrasi. Coba 1 kali lagi. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Baik anak-anak, selanjutnya akan kita simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Coba, berzikir berasal dari kata apa? Az-zikru, yang artinya apa? Apa? Mengingat. Berzikir dari kata az-zikru, artinya mengingat. Kalau berdoa berasal dari kata apa? Doa, yang artinya mengharap. Terus apa lagi? Memohon. Betul. Nah, sekarang ada enggak keterangannya berzikir dan berdoa di dalam Al-Quran? Ada. Kalau berdoa ada di
di Quran surat apa? Ghafir. Ayat berapa? Coba bacakan artinya. Ya, kalau tentang berdoa, ada nggak di dalam Al-Quran? Di surat apa? Ayat berapa? Coba bacakan artinya. Ya, berarti ayat Al-Qur'annya ada, dasar hukumnya ada, dan fungsi manfaat dari berzikir dan berdoa juga itu telah diterangkan. Nah, selanjutnya karena tahapan-tahapan ini sudah dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di tangan Ibu ada tugas tertulis yang harus kalian isi dan harus kalian kumpulkan lagi. Ya, silahkan ini Ibu bagikan. Yang Ibu bagikan ini adalah tugas individu, jadi harus diisi oleh masing-masing. Tidak boleh bekerja sama ya. Ada isian identitas dan lain sebagainya. Silahkan, boleh dimulai dari sekarang dan waktunya adalah 10 menit. Silahkan, selamat mengerjakan.
Ya, udah selesai? Waktu pengerjaannya sudah habis. Silakan sekarang semuanya kumpulkan hasil tesnya di meja ibu. Maju ke depan, silakan kumpulkan. Ya, terima kasih. Semuanya telah selesai mengerjakan. Pembahasan kita dari awal sampai akhir telah selesai. Untuk minggu depan kita akan menambah materi, yaitu berbagai macam bacaan, zikir dan doa yang akan kita pelajari ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Masih tetap semangat? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu. Belajar lagi di rumah. Baca-baca lagi buku pelajarannya. Pelajari lagi apa yang tidak dipahami ya. Dari Ibu dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.